Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Kita akan melanjutkan playlist pembelajaran Selenium dengan backend bahasa pemrograman JavaScript. Tapi buat teman-teman yang ada error di Node.js-nya, silahkan copy aja tulisan errornya lalu searching di Google. Karena biasanya setiap masalah itu sudah ada solusinya di Google. Saya tidak akan bisa menyontohkannya karena memang biasanya error di setiap komputer itu berbeda-beda. Jadi silakan aja searching solusinya sendiri di Google. Dan satu lagi buat teman-teman yang ketika memasukkan .env di sini tidak muncul edit the system environment-nya, silakan searching aja di Google karena di setiap versi OS itu cara edit sistem variabelnya berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke inti dari videonya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai selektor dan juga mereview kode yang kemarin sudah kita buat. Buat teman-teman yang belum nyimak videonya, silahkan klik aja di kanan atas video ini. Di sana ada video pertama tentang cara menginstal Selenium dan juga apa saja yang dibutuhkan ketika kita membuat bot menggunakan Selenium ini. Nah, sekarang kita buka aja folder ini di kode editor kita. Kode editor kita kemarin kan kita sudah menginstal Visual Studio Code. Cara membuka project ini di Visual Studio Code caranya gampang teman-teman. Silahkan klik aja dimanapun di sini, lalu klik Git Bash here. Nah, setelah itu kita tinggal ketik di sini kode dot. Maka secara otomatis si folder yang barusan akan muncul di dalam Visual Studio Code. Nah, ini kode yang kemarin kita sudah buat ya. Ini kode default dari si dokumentasi Selenium-nya. Nah, di sini lihat ada cons kurung kurawal builder browser by key until lalu tutup kurung kurawal sama dengan recure Selenium WebDriver. Nah, ini sebetulnya maksudnya apa nih? Nah, ini maksudnya mengimport library atau plugin Selenium yang ada di Node.js kita. Dalam hal ini, plugin Node.js kita ini berada di dalam Node module. Nah, di sini ya, Selenium WebDriver. Jadi, kode yang di atas ini fungsinya untuk mengimport si folder Selenium WebDriver. Nah, seperti itu. Lalu di sini kenapa ada builder browser by key dan until? Nah, sebetulnya ini adalah pendeklarasian sebuah variabel. Nah, ini sebetulnya singkatan juga. Aslinya seperti ini nih. Cons cons builder builder sama dengan nah dot builder. Nah, ini sebetulnya seperti ini teman-teman. Hanya saja kan di sini kita membuat variabelnya ada 5 ya. Jika kita ketik satu persatu akan ribet juga ya. Nanti kita buat lagi seperti ini nih. Buat cons lalu browser sama dengan require dot browser. Nah, salah. Browser. Nah, ini seperti ini teman-teman kalau kita tidak singkat. Jadi panjang ya kalau misalkan kita membuat atau mendeklarasikan 5 variabel juga akan ada 5 baris di sini. Maka dari itu kita persingkat dengan pembuatan seperti ini. Nah, lalu ini kenapa bukannya membuat sebuah variabel itu tidak perlu dot lagi ya? Nah, ini sebetulnya kita mengimport sebuah kelas di dalam Selenium-nya. Jika kita buka di Selenium WebDriver, lalu kita buka yang index.js, kita scroll ke bawah. Nah, sebetulnya kita mengambil ini nih, mengambil kelas yang diekspor dari Selenium WebDriver. Nah, kita lihat di sini ada browser, kita mengimport browser. Lalu juga ada builder. Kita lihat di sini apakah ada builder? Ada, teman-teman. Jadi ini ya. Lalu apakah ada by? Kita cari lagi by. Nah, by yang ini, teman-teman. Tuh. Jadi pada intinya si variabel yang ini, si pendeklarasian yang ini sebetulnya untuk mengimport plugin atau modul Selenium WebDriver-nya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu di bawahnya ada function asynchronous. Nah, seperti kemarin kan kita sudah membahas apa itu function di JavaScript ya. Ini adalah salah satu bentuk function yang ada di JavaScript. Sebetulnya ini kita bisa modifikasi juga seperti ini nih. Ini kita atau kita supaya tidak pusing kita hapus dulu aja semuanya ya. Nah, kita akan contohkan membuat sebuah function
asing. Nah, enaknya di Visual Studio Code ketika kita mengetik sesuatu, maka langsung ada snippet kodenya ya. Ada rekomendasinya ya. Kita akan membuat sebuah function. Kita tulis function. Langsung kita tab aja kalau misalkan keywordnya sudah ketemu. Nah, setelah itu di sini nama functionnya. Misalkan nama functionnya start. Jangan lupa kalau function ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, enaknya di Visual Studio Code ini kurung buka, kurung tutupnya langsung tergenerate otomatis ya. Bahkan ketika kita memasukkan kurung kurawal, maka akan otomatis juga masuk si penutup kurung kurawalnya. Nah, seperti ini kita simpan di paling bawah. Sekarang kita coba nih panggil. Kita panggil start, lalu kurung kurawal buka, karena ini function, lalu kita tutup dengan titik koma. Nah, setelah itu kita save. Nah, sekarang bagaimana nih kita jalaninnya? Jalannya kan kita bisa lewat di sini ya, lewat Git Bash. Tapi ketika kita membuka proyek Selenium-nya menggunakan Visual Studio Code, kita bisa menggunakan terminal langsung di Visual Studio Code-nya. Caranya gimana? Caranya langsung aja ketik di sini terminal. Nah, new terminal. Nah, terminalnya kita rubah menggunakan Git Bash ya. Ini yang ini PowerShell kita hapus saja. Sekarang kita jalankan nih project yang ini. Kita langsung aja ketik node spasi apa filenya? Filenya test.js. Ketik aja test.js atau tidak pakai .js bisa sebenarnya. Kita langsung aja enter. Nah, maka terbuka otomatis ya si botnya. Tuh, seperti itu ya. Jadi teman-teman gak usah takut ketika melihat tulisan-tulisan aneh di kode editornya, karena ketika kita sudah tahu basic membuat sebuah program menggunakan JavaScript, pastinya kita tidak akan kebingungan lagi. Nah, maka dari itu silahkan buat teman-teman yang belum mengikuti playlist JavaScript dasarnya, silahkan pelajari dulu materi JavaScript di channel Pria Masa Depan ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini nih, let driver await new builder for browser Chrome. Nah, sebetulnya ini adalah untuk membuka si browser Chrome menggunakan Selenium. Jadi, kalau misalkan kita hapus semuanya seperti ini ya. Ini kita coba hapus. Nah, kita Ctrl Save. Sekarang kita coba jalankan apa yang terjadi. Kita lihat. Tuh, Chrome-nya sudah terbuka ya. Nah, lalu ini ada try dan finally. Sebetulnya ini adalah untuk menghandle ketika terjadi error di kodenya. Jadi kalau misalkan ini kita hapus juga tidak apa-apa teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya. Kita buatnya tanpa try dan finally. Kita coba save and close. Save and close kita running lagi. Kita masuk ke terminal lalu klik panah ke atas. Kita enter. Tuh, sama aja teman-teman. Ya. Jadi yang try dan finally yang tadi itu hanya untuk menghandle jika terjadi error di kodenya. Nah, tuh sudah ya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah test case. Test case-nya kita yang gampang aja, kita akan menuju ke Tokopedia. Setelah itu di search bar-nya kita akan tulis sebuah keyword, misalkan kerudung ya, seperti itu. Lalu kita akan tekan enter. Nah, test case-nya seperti itu aja ya. Sekarang kita kembali lagi ke kode editornya, kita masuk di sini. Kita lihat di sini await driver.get. Nah, .get ini adalah untuk menuju ke URL tertentu. Jadi kita akan masuk ke Tokopedia kan, kita copy aja si Tokopedianya, setelah itu kita masuk ke sini. Nah, kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita akan menseleksi sebuah elemen. Kenapa kita harus seleksi? Karena kita akan mengetik sesuatu di search bar ini. Nah, di dalam Selenium, untuk menseleksi sebuah elemen, kita bisa menggunakan beberapa macam. Di antaranya kita bisa menggunakan class, bisa menggunakan selector, kita bisa menggunakan ID, dan kita juga bisa menggunakan XPath. Tapi di sini saya cenderung lebih suka menggunakan XPath. Nah, cara menggunakan XPath gimana? Nah, caranya sama, ini kita komentari dulu aja ya. Nah, caranya kita masukkan di sini driver dot find element. Nah, berhubung find element ini adalah sebuah metode, kita harus memasukkan kurung buka dan kurung tutup. Kita masukkan aja kurung bukanya ya.
Nah, setelah itu kita masukkan by. Nah, by ini apa nih yang akan menjadi patokan selektornya? Misalkan patokannya kita akan menggunakan XPath. Jadi kita tinggal ketik aja di sini XPath. Nah, muncul ya, langsung aja tekan tombol tabnya. Nah, berhubung .xpath ini adalah sebuah metode, jadi kita perlu lagi kurung buka, kurung tutup. Jadi kita masukkan aja kurung buka, kurung tutup. Setelah itu kita masukkan si XPath-nya. Nah, kita sekarang cari XPath si elemen elemen search bar ini. Kita bukain speknya. Setelah itu kita arahkan ke sini ya. Nah, lihat di sini tipe datanya input. Kita tulis dulu di sini input. Kita amankan ya. Setelah itu apa nih atributnya? Misalkan atributnya kita akan menggunakan data unify. Nah, ini kita copy aja. Hilang teman-teman. Kita balikan lagi ya. Nah, ini kita copy. Nah, sebelah input kita masukkan si data unify-nya. Tapi kita masukkannya ke dalam kurung kotak nih. Kita masukkan dulu kurung kotak. Nah, seperti itu. Dan juga kita masukkan global tag end. Lalu kita paste di sini. Nah, di belakang input, kalau misalkan ini XPath, kita harus memasukkan strip atau garis miring 2 kali. Kita copy, kita coba sekarang cari di sini ya, kita Ctrl F. Nah, sudah masuk ke sini ya. Sekarang kita akan masukkan ke Selenium-nya. Nah, kita akan masukkan di Selenium-nya. Berhubung di sini hanya menerima string, tipe data string, jadi kita harus memasukkan kutip ya, atau kita bisa menggunakan juga backtick. Kita masukkan aja backtick ya supaya gampang. Kita masukin di sini. Nah, sudah ya. Lalu apa nih yang akan kita lakukan? Misalkan kita akan mengetik sebuah teks. Nah, untuk mengetik sebuah teks di Selenium kita bisa menggunakan metode sendKey. Nah, jadi kita akan masukkan .sendKey. Nah, sama sendKey ini adalah sebuah metode. Nah, kalau metode kita perlu sebuah parameter ya. Kita masukin kurung buka dan kurung tutup. Nah, di sini ada dua parameter nih. Parameter pertama itu adalah untuk memasukkan string, misalkan string yang akan kita masukkan itu apa atau yang akan kita ketik apa, misalkan ke rudung ya. Lalu parameter kedua ini actionnya apa nih? Misalkan kita akan mengetik sebuah enter atau menekan sebuah enter. Nah, di dalam Selenium untuk memasukkan sebuah enter kita bisa masukkan key. Key ini mengacu ke yang ini ya, ke variabel yang ini, key dot return. Kita masukkan return. Nah, sekarang kita tutup pakai titik 2. Nah, yang ini di depannya kita masukkan await karena kita berada dalam scope function yang asinkronus. Nah, di sini kita hapus dulu atau kita komentari dulu aja ya. Nah, supaya kelihatan si prosesnya, kita akan jeda dulu si Selenium-nya. Untuk memasukkan jeda di Selenium kita bisa menggunakan driver.sleep. Nah, di sini ya. Nah, berhubung sleep ini adalah sebuah metode, ini kita perlu kurung growalnya. Di dalamnya kita memasukkan berapa second nih, misalkan 10 second ya. Kita masukkan 10.000 ya. Karena di Selenium ini hanya menerima millisecond. Lalu kita tutup pakai kurung titik koma. Nah, di depannya kita jangan lupa memasukkan await lagi. Kita coba set S, Ctrl S. Sekarang kita coba running lagi ya. Node spasi test. Kita enter. Kita lihat. Nah, sudah masuk ya kerudungnya, bahkan langsung ditekan tombol enternya. Maka berubah ke sini ya tampilannya. Tuh. Setelah 10 detik maka akan close secara sendirinya. Karena di sini kita memasukkan script untuk meng-close si Selenium-nya. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Itu adalah metode pertama ketika kita ingin menseleksi sebuah elemen menggunakan XPath. Nah, di dalam Selenium tidak hanya menggunakan XPath saja, kita bisa juga menggunakan kelas ataupun ID. Sekarang kita akan contohkan ya. Misalkan contoh lain kita akan search-nya di Yahoo ya. Yahoo.com. Nah, ini elemennya. Sekarang kita cari dulu elemennya apa nih. Apakah memiliki ID atau kelas, kita
arahkan ke sini inspeksinya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kelasnya yang ini ya, underscore YB. Sekarang kita coba aja, kita copy si kelasnya atau kita Yahoo-nya dulu kita copy ya. Ini kita copy, kita masukkan di sini driver.get-nya karena kita menuju ke sebuah URL. Setelah itu kita akan menseleksi sebuah elemennya. Nah, kita masukkan lagi driver dot find element. Ini metode, jadi ada kurung bukanya. Setelah itu apa nih? Berdasarkan apa nih? By dot class. Kita masukkan class name. Nah, sama di sini juga metode. Jadi kita masukkan kurung buka dan kurung tutup. Kita masukkan si kelas yang tadi ya, kelasnya mana? Nah, ini ya, kelasnya kita copy, setelah itu kita masukkan di sini tapi bentuknya harus dalam string. Nah, sudah, sekarang kita apa nih yang akan kita cari? Misalkan ini aja ya, kita copy. Kita akan mencari kerudung di si Yahoo ya. Kita copy. Nah, kita copy, kita masukkan di sini. Kita Ctrl S, sekarang kita coba running ya. Nah, jika Yahoo-nya ini kelasnya berubah-ubah ya, maka tidak akan jalan. Tapi berhubung di sini kelasnya sama, tidak berubah, maka scriptnya berjalan dengan sempurna ya. Nah, sudah ya, itu adalah salah satu contoh ketika kita menseleksi sebuah elemen menggunakan kelas. Sebetulnya untuk menggunakan ID sama ya. Kalau misalkan ini seleksinya menggunakan ID, kita ganti aja di sini ID. Nah, setelah itu kita masukkan si ID-nya. Lalu apa nih yang akan kita lakukan? Misalkan kita akan mengetik sebuah string kerudung, lalu kita akan mengetik sebuah enter. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.